Salam saudara-saudara, sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sementara kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, semoga firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapa, semoga menjadi sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan ya Bapa. Inilah doa kami serahkan dalam tangan. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, mari kita buka kitab kita dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkannya hilang. Jadi saudara-saudara, tema yang saya ambil di sini yaitu berusaha dengan iman. Sekali lagi, berusaha dengan iman. Bagaimana berusaha dengan iman itu adalah sesuatu respon yang kita lakukan yang disertai dengan iman kita. Dalam berusaha dalam iman ini, apapun yang kita lakukan akan pasti berhasil. Akan pasti berhasil, walaupun bukan di waktu yang tepat. Tetapi Tuhan telah menyediakan bagi kita bagaimana Dia akan memberikan hasil dari usaha kita, supaya usaha kita itu nanti benar-benar ada di waktu yang tepat. Jadi ada beberapa hal, 3 hal yang harus kita perhatikan dalam nats ini. Yang pertama adalah keinginan untuk mengenal Allah. Sekali lagi, keinginan untuk mengenal Allah. Keinginan untuk mengenal Allah, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita untuk mengenal Allah? Yang pertama, cara kita untuk mengenal Allah adalah kita harus membaca firman-Nya setiap hari. Bagaimana kita bisa mengenal Allah jika kita tidak bisa membaca firman-Nya? Bagaimana nanti kita keluar dari sini sebagai calon-calon hamba Tuhan? Kita keluar, orang-orang bertanya kepada kita, siapakah Allah itu yang sebenarnya? Karena kita tidak pernah membaca firman Allah, tidak membaca Alkitab, tidak membaca kitab suci, akhirnya kita tidak tahu siapakah Allah kita itu. Apakah Allah kita itu pemurka? Atau Allah kita itu pribadi yang membinasakan? Kita harus tahu siapakah Allah kita yang sebenarnya. Apakah Allah kita itu Maha Penyayang, Pengasih? Kita harus tahu itu semua. Jadi di dalam firman Tuhan ini ada seseorang atau tokoh Alkitab yang hidupnya dulu adalah seorang yang kaya raya, memiliki suatu jabatan yaitu kepala pemungut cukai. Itu sangat luar biasa. Tetapi dia memiliki suatu keinginan untuk mencapai atau mengenal Allah, siapakah Allah itu. Jika kita lihat di ayat yang kedua dan ketiga, pada saat itu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko. Disitulah dia ingin melihat siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Di dalam usahanya tersebut, dia memiliki 2 hambatan yang sungguh luar biasa, yang membuat dia tidak bisa melihat dengan cepat siapakah Yesus itu. Jika kita melihat hambatan yang pertama, ia orang berdosa. Karena dia orang berdosa, orang Farisi dan Yahudi membenci dia. Orang-orang Farisi tidak mau mendekati dia, tidak membiarkan dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cepat. Tetapi dia memiliki usaha yang sungguh luar biasa. Walaupun orang Yahudi dan Farisi menghambut dia, usahanya begitu luar biasa. Jika kita lihat usahanya, dia berlari mendahului orang banyak dan di atas pohon. Bagaimana kita nyatakan bahwa dia seorang yang kaya raya? Apakah dia tidak malu pada saat itu? Yang memiliki suatu jabatan. Bagaimana kita lihat bahwa jabatannya adalah kepala pemungut cukai.
Bisa kita lihat bahwa kepala pemungut cukai ini, jika masyarakat pada saat tidak membayar, bisa mereka dihukum, bisa dimasukkan penjara, dibunuh atau gimana. Dia memiliki suatu usaha yang sungguh luar biasa. Dia tidak mempedulikan tentang jabatannya, tentang hartanya, dia tidak peduli dengan itu. Yang dia pedulikan adalah bagaimana cara dia untuk mengenal Allah, siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia memiliki usaha yang sungguh luar biasa. Di sini kita lihat bahwa setelah Yesus sampai di tempat itu, di situ kita lihat bagaimana respon Zakheus pada saat itu. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri bilang kepada dia bahwa dia mau menumpang di rumah Zakheus. Di situ kita lihat bagaimana respon Zakheus yang sungguh luar biasa. Apakah Zakheus langsung berpikir dulu apakah dia mau menerima Yesus atau tidak? Di situ kita lihat bagaimana usaha dan respon Zakheus pada saat itu. Bagaimana pada saat Yesus sendiri mengatakan kepada dia bahwa dia mau menumpang di rumah Zakheus. Bagaimana kita lihat sukacita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Zakheus. Dia tidak menyangka dia adalah orang berdosa, kepala pemungut cukai, bahkan dibenci orang-orang Farisi. Yang kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah ahli Taurat. Tetapi Zakheus ini tidak menyangka bahwa Tuhan sendiri mau datang ke rumahnya. Di situ kita lihat bahwa walaupun orang-orang Farisi ini bersungguh-sungguh tentang hal itu, tetapi Zakheus tidak mempedulikan hal itu. Tetapi dia tetap menerima Yesus dengan sukacita yang sungguh luar biasa. Jika kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, karena kita hamba Tuhan, jika teman kita mengajak kita ke gereja atau kebaktian, karena kita tidak peduli tentang itu, karena kita lari dari situ, kita mau mengejar hobi kita, main futsal atau gimana, mau kemana, jalan-jalan. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kita harus mengenal Allah kita itu lebih dalam lagi. Setelah ini kita lihat tentang kisah Zakheus ini, bagaimana respon dia tadi, bagaimana Yesus sendiri mau menumpang di rumahnya, bagaimana sukacita yang dialami Zakheus pada saat itu. Dia memiliki sesuatu hal yang memiliki perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Misalnya kita lihat dari ayat 34 ini bahwa Zakheus ini memiliki suatu keinginan untuk mengenal Allah lebih dalam, memiliki respon yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Kapan kita sebagai hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan memiliki respon tersebut kepada Tuhan untuk mengenal Allah? Kapan kita lagi mengikuti kebaktian untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kita harus melakukan hal itu semua karena kita adalah orang-orang percaya. Jangan hanya dengan kata-kata saja mengatakan bahwa saya hamba Tuhan, tetapi untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan kita tidak tahu. Jadi ayat Alkitab ini mengajarkan kita bahwa kita harus benar-benar mengenal Allah. Jadi poin yang kedua yang saya ambil di sini adalah pertobatan sejati. Jika kita tahu pertobatan sejati artinya adalah suatu perubahan hidup seseorang yang benar-benar berbalik dari hidupnya yang lama menjadi menuju kehidupan yang baru, yang benar-benar berbalik kepada Tuhan. Tapi bukan hanya kata-kata kita saja, kita berkata bahwa saya bertobat. Tetapi kita harus, orang-orang juga harus lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini juga yang dialami oleh Zakheus. Bagaimana jika kita lihat di ayat ke-8 dan di ayat ke-8, bagaimana Zakheus memiliki perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Dia mengatakan pada ayat ke-8 bahwa setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang miskin. Di situ kita bisa lihat bahwa perubahan hidup Zakheus yang sungguh luar biasa. Bukan hanya dengan kata-katanya saja, saya mau bertobat, saya mau memiliki perubahan, saya mau memiliki hidup yang lebih baik, tetapi dilalui dengan kehidupan pada saat itu. Bahkan katanya setengah dari hartanya. Kita mungkin sebagai calon hamba Tuhan sekarang, nggak mungkin kita bilang setengah dari harta mau memberikan kepada orang lain, nggak mungkin. Bahkan kita pun jika teman kita meminjam uang yang hanya 20.000 kepada kita, bisa kita gandakan menjadi 200.000. Apakah itu pertobatan yang dimaksud oleh Tuhan? Apakah itu pertobatan yang sejati? Tetapi pertobatan sejati ini adalah seperti pertobatan yang dialami Zakheus, yang dimana kita lihat bahwa katanya tadi setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang-orang miskin. Maka jika ada yang pernah dia peras,
maka dia akan kembalikan 4 kali lipat. Di situ kita lihat bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh Zakheus pada saat itu, bagaimana perubahan hidup yang sungguh luar biasa yang dia alami pada saat itu. Jadi kita hamba-hamba Tuhan yang sekarang, marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dengan kata-kata kita saja kita mengatakan, saya mau bertobat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sama dengan kehidupan yang lama kita. Kita nggak ada perubahan sedikit. Yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan itu harus sesuai dengan perubahan hidup kita, harus sesuai dengan perilaku kita setiap hari. Jika kita lihat dari Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah kekayaan dalam hati. Jika kepercayaan kita itu tidak menghasilkan buah, maka orang-orang akan menanyakan bagaimana iman kita itu. Jadi kita harus keluar dari situ. Kita harus memiliki iman yang benar-benar berbuah, iman yang benar-benar berbalik kepada Tuhan, dan harus disertai dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah pertobatan yang dialami oleh Zakheus pada saat itu. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan dalam sini di ayat yang ke-8 ini, apakah kita sudah memiliki pertobatan yang sejati itu atau tidak? Mari kita renungkan secara bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan, apakah saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah saya sudah melakukan atau tidak? Kita harus pikirkan secara baik-baik. Jadi saudara-saudara, poin yang ketiga yang saya ambil di sini adalah buah dari keselamatan. Jika kita lihat tadi bahwa poin yang pertama dan kedua, setelah Zakheus mengenal Tuhan, setelah Zakheus memiliki perubahan hidup yang sungguh luar biasa, akhirnya dia memiliki hidup yang kekal, hidup yang keselamatan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-9. Bahkan Yesus sendiri menyatakan telah terjadi keselamatan di dalam dunia ini. Apakah hanya Zakheus sendiri yang terselamatkan? Tidak, saudara-saudara. Maka seluruh keluarganya pada saat itu telah selamat karena perubahan hidupnya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ia terselamatkan dan keluarganya. Jika kita lihat dari Kejadian, bagaimana Allah sendiri mengatakan kepada Abraham bahwa karena anak cucumu lah semua bangsa akan terberkati. Itu yang dialami oleh Zakheus pada saat itu. Dia terberkati dengan janji Allah itu sendiri, yang dimana karena dia telah percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga berkat itu menetap dalam kehidupannya. Mari kita renungkan secara bersama-sama bahwa keselamatan kita itu karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri dan hal apapun, karena itu semua sia-sia, saudara-saudara. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa keselamatan, Yesus sendiri menyatakan keselamatan terjadi di dunia ini karena ada anak dan anak Abraham. Di situ kita tahu bahwa perubahan yang dialami oleh Zakheus tadi karena keinginannya untuk mengenal Allah tadi, sehingga dia memiliki perubahan hidup yang sungguh luar biasa, pertobatan yang sejati, sehingga hidupnya terselamatkan dan keluarganya pun terselamatkan pada saat itu. Apakah keselamatan itu dinyatakan kepada orang-orang Farisi tadi yang bersungguh-sungguh, orang-orang Yahudi yang bersungguh-sungguh tadi? Bukan. Tetapi kepada Zakheus yang menerima Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Maka saya mengajak kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi tambahan dalam kehidupan kita, yang menjadi tambahan dalam firman Tuhan ini, bisa kita lihat dari ayat tersebut. Sebab anak manusia takut untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di situ kita lihat apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebenarnya. Apakah untuk orang-orang yang benar? Apakah untuk orang-orang yang mengenal firman Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang tersesat jalan, seperti Zakheus tadi, bahwa dia orang berdosa. Tuhan mencari dia supaya kehidupan Zakheus berbalik kepada Tuhan. Sama juga pada hari ini kepada kita.
Dia mencari kita, Tuhan mencari kita, Tuhan memilih kita dari tengah-tengah orang-orang di luar sana, memanggil kita untuk menjadi alatnya supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang terhilang. Zakheus juga termasuk orang-orang terhilang. Dan kita juga sebagai calon hamba Tuhan yang ada di sini, kita juga adalah orang-orang terhilang. Jangan mengatakan saya calon hamba Tuhan, saya hidupnya benar. Tidak, saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, kita harus memiliki perubahan hidup yang sungguh luar biasa, yang benar-benar kembali kepada Tuhan, atau memiliki pertobatan yang sejati. Dan pertobatan kita ini pun harus sesuai dengan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita harus benar-benar memiliki keinginan untuk mengenal Allah. Kita harus benar-benar memiliki pertobatan yang sejati. Kita harus benar-benar mengetahui siapakah Allah kita itu sebenarnya. Yang menjadi tugas pendengar pada pagi hari ini, saudara-saudara, apakah kita sudah benar-benar memiliki keinginan untuk mengenal Allah itu? Apakah kita sudah benar-benar memiliki pertobatan yang sejati? Kita harus menyimpan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian khotbah kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Saya ucapkan salam.